Oke, dalam pembahasan kali ini, kita bakal nyelamin salah satu karakter paling unik dari Makam Agung Nazarik, Aura Bellafiora. Dia ini paradoks berjalan loh. Seorang anak yang ceria dan penuh semangat, tapi tinggal di jantung benteng kejahatan. Gimana ceritanya? Kutipan dari penciptanya, buku-buku Cagama, ini benar-benar nangkep segalanya. Aura adalah matahari, dan emang gitu adanya dia. Di tengah suramnya Nazarik, dia itu kayak ledakan energi dan keceriaan, kontras banget sama lingkungan sekitarnya. Tapi, seperti yang bakal kita lihat nanti, di balik senyumnya itu ada sesuatu yang jauh lebih rumit. Nah, disinilah paradoksnya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, dia itu Dark Elf yang kekanak-kanakan, yang bisa debat sengit sama Sheltir cuma buat iseng. Tapi di sisi lain, dia adalah komandan kejam dengan nilai karma -100, yang lihat manusia itu nggak lebih dari serangga. Gimana bisa dua kepribadian yang super kontras ini nyatu dalam satu orang? Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Kalau secara individu dia bukan yang paling kuat, terus kekuatan aslinya dari mana dong? Oke, mari kita bedah jawabannya selangkah demi selangkah. Buat ngerti kekuatannya, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Siapa sih Aura sebenarnya di balik citranya sebagai matahari Nazarik? Fakta pertama yang paling bikin kaget, Aura itu humanoid. Beda sama penjaga lain yang abadi, dia punya rentang hidup. Artinya, dia bakal tumbuh dewasa. Coba bayangin deh gimana jadinya dia ratusan tahun lagi. Dan yang ironis, penjinak monster terhebat se-Nazarik ini malah takut mati sama serangga kecil. Aneh banget kan? Eits, tapi jangan salah sangka dulu. Aura itu bukan cuma komandan yang ngumpet di belakang pasukannya. Sebelum kita bahas monster-monster yang legendaris itu, kita lihat dulu seberapa bahayanya dia kalau lagi sendirian di alam liar. Kemampuannya sebagai ranger itu bener-bener level dewa. Coba deh kalian bayangin, ngelawan dia di hutan. Dia bisa gerak tanpa jejak, ngelacak kalian dari jauh tanpa disadari, dan denger setiap gerakan kalian. Dia itu bukan sekedar pemburu. Dia itu udah kayak hantu hutan, lengkap sama senjata jarak jauh yang mematikan. Dan seolah itu belum cukup, skill Sky Eye-nya ini gila banget. Dia bisa ngintai target dari jarak 2 km. Ini bukan lagi ngintip, ini udah pengawasan total. Pantesan aja Ainz ngandelin dia banget buat urusan pemetaan dan keamanan. Skill individunya emang udah keren, tapi itu semua cuma pemanasan. Nah, sekarang kita masuk ke inti kekuatannya. Skill yang bikin dia berubah dari Ranger Elite jadi salah satu aset strategis paling penting buat Nazarik. Ini dia sumber kekuatannya yang sebenarnya, napas penjinak binatang buas. Ini bukan sihir aktif ya, tapi lebih ke aura pasif yang bisa dia nyalain dan matiin sesukanya. Cuma dari napasnya aja, dia bisa ngasih buff atau debuff ke semua makhluk di sekitarnya. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Nah, slide ini nunjukin dualitas skillnya dengan sempurna. Cuma dengan satu tarikan napas, dia bisa nguatin seluruh pasukannya, bikin mereka jadi jauh lebih ganas. Dan di saat yang sama, nafas itu juga nyebarin rasa takut dan kelemahan ke semua musuhnya. Dia itu kayak paket lengkap, penguat pasukan sekaligus penghancur mental lawan. Biasanya kan skill kayak gini tuh punya kelemahan gede, jangkauan. Nafasnya cuma efektif di sekitarnya aja. Tapi, disinilah Aura nunjukin kejeniusannya yang sebenarnya. Karena dia bisa ngakalin aturan itu. Dengan gabungin napasnya sama skill lain, dia bisa nembakin efek debuff ketakutannya itu sejauh, coba tebak, 2 km. Ini udah bukan taktik lagi, ini senjata psikologis jarak jauh. Kalian ingat pas Ainz lawan Sheltir? Rasa takut yang tiba-tiba muncul di Sheltir itu? Nah, itu kerjanya Aura dari jauh. Manuver strategis yang jenius banget. Oke, jadi kita punya skill penjinak super yang bisa ngasih buff dan debuff dari jauh. Terus, apa jadinya kalau yang punya skill ini juga seorang kolektor monster yang obsesif? Jawabannya, ya dapat pasukan pribadi lah. Satu hal yang sering jadi omongan ya, kalau 1 lawan 1, Aura mungkin bakal kalah sama monster kayak Shaltir atau Cocytus. Kekuatan individunya emang bukan yang paling top di antara penjaga lantai. Tapi disinilah banyak orang salah kaprah soal Aura. Soalnya menilai Aura sendirian itu kesalahan fatal. Dia itu nggak pernah dan nggak akan pernah bertarung sendirian. Kekuatan dia yang sebenarnya itu bukan di cambuk atau panahnya, tapi di kemampuannya mimpin gerombolan monster yang serem banget. Dan lihat deh pasukannya, ada Fenrir, serigala raksasa jagoan tarung jarak dekat. Terus ada Idzamna, monster segede Godzilla. Dia bahkan bisa merintah naga level 90 punya adiknya sendiri. Tapi yang paling gila itu jumlahnya.
ratusan monster level 80, yang gara-gara buff napasnya bisa bertarung kayak level 90. Ini bukan lagi pasukan, ini udah kayak bencana alam berjalan yang bisa dia kendaliin. Nah, kombinasi skill ranger, komandan pasukan, sama kemampuan ngintai jarak jauh ini bikin dia jadi kayak pisau Swiss Army buat Ainz. Serbaguna banget. Coba deh kita lihat betapa serbagunanya dia di berbagai misi penting Nazarik. Lihat deh perkembangan perannya di sepanjang cerita. Awalnya dia cuma pengintai, bikin peta, ngamanin Nazarik. Nggak lama dia jadi utusan diplomatik dan manajer proyek. Terus, dia dipercaya buat ngawasin penjaga lantai lain di misi-misi penting. Dan puncaknya, dia jadi komandan militer yang ngejaga seluruh perbatasan negara. Dari pengintai jadi jenderal, fleksibilitasnya ini benar-benar nggak ada tandingannya di antara para penjaga. Jadi, inilah inti dari paradoks aura. Kekuatannya itu nggak statis, dia bakal tumbuh dewasa. Koleksi monsternya bakal nambah terus, dan strateginya makin matang. Pertanyaan sebenarnya bukan seberapa kuat dia sekarang, tapi bakal semengerikan apa kekuatannya 100 atau bahkan 1000 tahun lagi. Potensi inilah yang bikin dia bukan cuma aset, tapi mungkin investasi jangka panjang paling berharga buat masa depan Nazarik.